Teman-teman, selamat pagi. Salam sehat, salam sejahtera untukmu, untukku. Kita ibadah ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini ketika kami bangun, kami melihat sekali lagi Tuhan memelihara dan Tuhan menjaga kami. Tuhan, kami datang, kami mau beribadah, Tuhan berkati dan Tuhan menuntun kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita bersukacita karena hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan buat kamu, buat saya untuk selalu memuji namanya. This is the day that the Lord has made, We will rejoice and be glad in it, This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, We will rejoice and be glad in it, This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made, Teman-teman, kalau ditanya, pernah nggak melihat langit? Pernah nggak melihat bulan? Pernah nggak melihat bintang? Aduh, jawabannya pasti pernah. Itu semua adalah alam yang sering kita lihat. Tetapi ada satu ciptaan yang lebih spesial. Apa? Ya, kamu, saya, manusia. Kita manusia adalah yang spesial. Yang selalu saja kadang-kadang membuat pencipta kita itu sedih. Membuat pencipta kita itu kecewa. Tetapi dia selalu saja memberi kasihnya yang setia. Nah, oleh sebab itu teman-teman, setiap kali sekarang ketika kita melihat alam ciptaan Tuhan, kita akan selalu diingatkan. Kasih Tuhan selalu setia. Meskipun berkali-kali kita selalu tidak setia. Bila mata tertuju, bila mata melihat, kita akan memuji-muji namanya karena kasihnya setia. Bila mata tertuju pada langit yang biru, buatan jari tanganmu teduh menaungiku. Bila mata memandang bulan dan bintang-bintang yang telah kau tempatkan di tengah kegelapan, siapakah manusia? Siapakah aku ini hingga kau mengingat dan mengasihi kami? Siapakah manusia? Siapakah aku ini sehingga kasihmu setia selalu? Bila mata tertuju pada langit yang biru, buatan jari tanganmu teduh menaungiku. Bila mata memandang bulan dan bintang-bintang yang telah kau tempatkan di tengah kegelapan, siapakah manusia?
kasih-Mu setia selalu. Hingga kasih-Mu setia selalu. Teman-teman, kalau begini, kalau mama kasih sesuatu, kita pasti langsung bilang begini, "Xie mama." Kalau teman-teman memuji-muji, "Ayo, lukin aja aneh gawo." Kita pasti bilang, "Thank you." Terus kalau guru di sekolah memberi waktu lebih untuk kumpul PR, wah guru-guru pasti dikasih kesempatan kelebihan waktu buat muridnya kumpul PR. Nah karena muridnya itu sakit, saya jadi murid pasti, "Oh terima kasih Lause, terima kasih guru." Siapa yuk teman-teman, bagaimana kalau semua itu ternyata hal-hal yang kecil, tapi ada yang lain yang pemberian Tuhan. Tetapi kita tidak pernah sering mengucapkan terima kasih pada Tuhan. Kok kayaknya lucu juga ya ceritanya. Nah teman-teman, saat ini kita diberi kesempatan nih untuk berterima kasih pada Tuhan. Lewat apa? Lewat persembahan. Berikan yang terbaik dan selalu mengucapkan, selalu katakan, "谢谢主耶稣." 感谢天父赐给我们粮食，让我们吃得饱饱又健康，不浪费，不挑食，一切都是你的赏赐。感谢天父，感谢天父，祝福为我们预备的人，健康幸福，分享恩典，我们欢欣喜乐来领受。感谢天父赐给我们粮食，让我们吃得饱饱又健康，不浪费，不挑食，一切都是你的赏赐。感谢天父，感谢天父，为我们预备的人，健康幸福，分享恩典，我们欢欣喜乐来领受。我们欢欣喜乐来领受，我们欢欣喜乐来领受。主耶稣，谢谢，因为每一次我们可以吃得饱饱，我们也是有健康。主耶稣，我们还是要再说，主耶稣，我们爱你到永远。这样祈求，这样感谢，奉靠主耶稣基督的名，阿min。Teman-teman, kalau tadi berterima kasih lewat persembahan, sekarang juga berterima kasih. Lewat apa? Lewat duduk tertib, membuka telinga, konsentrasi, lalu mendengarkan apa firman Tuhan berkata-kata. Saya percaya kita semua sudah siap. Shalom adik-adik semuanya, senang sekali kembali kita bisa beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik sudah persiapkan Alkitab belum? Yang belum, ayo diambil Alkitabnya. Kita mau belajar dari firman Tuhan. Karena apa yang Lause sampaikan itu dari Alkitab ini. Jadi adik-adik harus ada Alkitabnya. Supaya adik-adik tahu apakah benar yang Lause sampaikan itu dari Alkitab atau bukan. Oke? Tapi sebelumnya Lause ajak kita semuanya untuk berdoa dulu ya. Mari kita semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Tuhan, saat ini kami mau duduk diam, mendengarkan dan belajar dari firman-Mu. Tuhan tolong supaya ketika kami mendengarkan firman yang disampaikan oleh Lause kepada kami bisa mengerti
Roh Kudus yang membuat kami mengerti supaya kami tahu apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik tahu nggak nih? Adik-adik pernah nggak ya merasakan perasaan seperti ini? Ketika adik-adik tidak bisa melakukan sesuatu, nah adik-adik itu karena ada dorongan, ya mungkin dari mama, dari papa, atau dari siapapun, dari teman-teman adik-adik mungkin. Jadi adik-adik bisa melakukannya. Contohnya Lause kasih. Lause pernah loh ya, Lause pernah sekali, Lause merasa, Lause ini orangnya malu, gak berani sapa orang lain. Lause itu gak berani kalau sama orang yang gak kenal, Lause ajak ngobrol dulu adik-adik. Tapi suatu ketika karena teman Lause ini mengingatkan Lause, kamu itu bisa loh sapa orang dulu, kamu bisa senyum sama mereka, kamu diberikan karunia untuk memperhatikan orang. Lause terus merenung, terus Lause berpikir, iya ya, bersyukur Tuhan memberikan Lause murah senyum. Nah kalau pakai masker kan gak bisa lihat senyumnya ya, tapi Lause suka senyum sama orang, Lause bisa menyapa orang. Lause tahu itu semua karena pemberian Tuhan adik-adik. Jadi bukan karena kehebatan Lause, tapi karena pemberian Tuhan. Nah teman Lause yang ingatkan Lause sehingga Lause punya keberanian untuk sapa orang dulu. Nah adik-adik hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Nah kita mau belajar dari firman Tuhan ini yang ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 sampai 4. Pasal 4 ayat 22. Wah sangat panjang ya, karena itu Lause nggak akan baca semuanya. Tapi adik-adik Alkitabnya tetap dibuka. Dan adik-adik ketika Lause bercerita, adik-adik dengarkan dan adik-adik perhatikan Alkitab kalian. Oke? Nah adik-adik, Lause mau kasih tunjuk ini. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ini ada cerita tentang murid Tuhan Yesus. Mereka dulunya tidak berani, tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Tapi karena ada pertolongan dari Roh Kudus, mereka jadi mampu dan mereka bisa melakukannya. Apa itu? Yuk semuanya kita lihat Alkitab kita ya, Kisah Para Rasul pasal 3. Nah adik-adik, Lause mau tanya ini cerita minggu lalu, cerita tentang apa ya? Ada apa ini ya di atas kepala orang-orang ini ya? Ini mereka adalah murid Tuhan Yesus. Ya benar, turunnya Roh Kudus. Ya turunnya Roh Kudus di atas murid-murid Tuhan Yesus. Terus apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Wah, ketika Roh Kudus turun di atas murid-murid Tuhan Yesus, mereka semua bisa berbicara, bisa berkata-kata dalam bahasa lain adik-adik. Wow, mereka menceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah adik-adik. Nah ketika itu juga Rasul Petrus ya murid Tuhan Yesus, dia juga menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Dan Alkitab mencatat berapa orang yang percaya adik-adik? Berapa? Ya benar, ada 3.000 orang. 3.000 orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Nah hari ini sekali lagi Roh Kudus mau menolong murid-murid Tuhan Yesus untuk melakukan perbuatan yang luar biasa. Apa itu? Ini dia. Nah adik-adik suatu ketika murid Tuhan Yesus yaitu Petrus dan Yohanes, mereka mau pergi ke bait Allah. Nah ngapain? Ya untuk beribadah, karena waktunya untuk beribadah mereka mau ke bait Allah. Tapi adik-adik di bait Allah itu ada seorang yang lumpuh. Nah orang ini lumpuh sejak lahir. Nah karena lumpuh dia tidak bisa berjalan sendiri, dia tidak bisa bergerak sendiri. Wah adik-adik, orang ini perlu orang angkat dia. Nah kalau kita kan bisa ya, ketika kita mau angkat kaki kita bisa angkat. Kita mau gerakkan, kita bisa. Kita mau berjalan ke sana kemari bisa. Kita mau berlari, bahkan kita melompat, kita bisa adik-adik. Tapi orang lumpuh ini enggak bisa. Orang lumpuh ini harus ada orang yang mengangkatnya supaya dia bisa berpindah tempat adik-adik. Nah
orang ini tiap hari diangkat dan diletakkan di pintu gerbang bait Allah. Apa itu? Pintu masuk bait Allah. Untuk apa? Untuk beribadah? Tidak adik-adik. Dia untuk meminta-minta. Lihat tangannya, dia meminta-minta, berharap belas kasihan dari orang-orang yang mau masuk ke bait Allah, terus kasih dia uang supaya dia bisa beli makan. Nah, kalau nggak ada orang kasih dia uang, ya dia nggak dapat makan adik-adik. Wah, kasihan ya. Dari sejak kecil nih, orang yang lumpuh ini sudah hidupnya tergantung sama orang lain adik-adik. Kalau nggak ada yang beri uang, yang dia nggak bisa makan. Kalau nggak ada yang pindahkan dia, ya dia nggak bisa berpindah tempat. Wah, kasihan ya adik-adik ya. Nah, ketika itu dia melihat Rasul Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah. Terus dia meminta uang kepada Rasul Petrus dan Yohanes. Nah, ketika Petrus melihat itu, Petrus berkata apa? Di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu Rasul Petrus memegang tangan kanan orang itu dan bantu dia berdiri. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Seketika itu mukjizat terjadi. Nah, wow, orang lumpuh yang tadinya tidak bisa bergerak, tidak bisa menggerakkan kakinya adik-adik. Bahkan dia mau berpindah saja itu harus dibantu orang. Seketika itu dia bisa melonjak berdiri. Ya, dia bisa melompat, dia bisa berjalan ke sana kemari, dan dia ikuti Petrus dan Yohanes masuk bait Allah. Wow, dia berjalan ke sana kemari, dia berlari, dia melompat serta memuji Allah. Terus banyak orang yang di bait Allah itu melihat, loh, ini kan tadi ya di pintu masuk bait Allah ini tadi minta-minta uang sama kita. Nah, adik-adik, apakah mereka berpikir, jangan-jangan dia bohong ya? Enggak loh adik-adik, karena semua orang tahu dia ini memang lumpuh sejak kecil. Tapi kok bisa ya dia melompat-lompat, dia berjalan, berlari. Artinya dia sudah sembuh. Wah, orang banyak itu heran dan kagum. Wah, orang yang lumpuh sejak kecil ini sudah sembuh. Mereka berpikir, siapa yang menyembuhkan mereka ya? Siapa yang menyembuhkan dia? Jangan-jangan dua orang tadi itu ya, Petrus dan Yohanes yang menyembuhkan dia? Jawabannya, iya adik-adik. Petrus dan Yohanes yang menyembuhkan dia. Tapi kok bisa ya? Jangan-jangan Petrus sama Yohanes punya ilmu sihir ya? Iya. Oh enggak adik-adik. Ternyata Petrus punya kuasa menyembuhkan orang yang lumpuh sejak kecil ini karena ada kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada Petrus sehingga Petrus punya kuasa itu dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Petrus bisa menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Wah adik-adik, ketika itu banyak orang yang penasaran. Mereka mendatangi si Petrus. Mereka mau belajar banyak dari Petrus. Dan sekali lagi Roh Kudus beri kekuatan, beri keberanian kepada Petrus untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Petrus berkata, Yesus adalah Mesias. Mesias yang datang ke dunia ini. Mesias yang mati di kayu salib, yang disalibkan oleh orang-orang Israel. Tapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan Yesus bangkit naik ke surga. Yesus adalah Tuhan yang hidup. Wow adik-adik, ketika orang banyak mendengar tentang Tuhan Yesus dari Petrus yang bersaksi, apa yang terjadi? Alkitab mencatat jumlah mereka yang tadinya 3.000 sekarang menjadi kira-kira 5.000. 5.000 orang laki-laki. Wow, banyak sekali ya jumlah mereka ditambahkan oleh Tuhan. Luar biasa adik-adik. Tapi langsung mau tanya, apakah semua orang senang ketika mereka mendengar Petrus bersaksi tentang Tuhan Yesus? Apakah semuanya senang? Tidak adik-adik. Lihat nih, lihat
Siapa ini yang di belakang? Ketika melihat Petrus bersaksi tentang Tuhan Yesus, ada orang yang gak seneng nih. Lihat wajah mereka. Siapakah mereka? Mereka adalah para pemimpin agama. Mereka ahli-ahli Taurat. Mereka orang-orang Farisi. Para pemimpin agama saat itu tidak suka dengan apa yang disampaikan oleh si Petrus. Maka mereka menyuruh menangkap Petrus dan Yohanes. Dan Petrus dan Yohanes juga ditangkap. Ketika mereka ditangkap itu mereka ditanyai pertanyaan loh. Mereka ditanyai banyak pertanyaan. Dan pertanyaannya ini kira-kira ini. Nah di ayat 7 mereka ditanyai. Hei, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Petrus ditanya, kamu ini dengan kuasa siapa bisa menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir itu? Adik-adik. Maka Petrus pun sekali lagi Roh Kudus beri keberanian kepada Petrus untuk bersaksi. Petrus sekali lagi bersaksi tentang siapakah Tuhan Yesus itu. Dia menceritakan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Yesus adalah Tuhan yang kalian salibkan. Tapi Allah bangkitkan dia. Allah bangkitkan Yesus dari kematian. Yesus menang. Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Sang Juru Selamat. Dan Petrus berkata, tidak ada keselamatan di dalam nama selain nama Yesus Kristus. Wow, adik-adik. Para pemimpin agama ini heran. Mereka heran. Mereka tahu siapa Petrus dan Yohanes itu. Mereka tahu Petrus dan Yohanes itu bukan orang terpelajar. Mereka tahu, hei, ini kan nelayan, penjala ikan. Tapi kok bisa ya mereka punya pengetahuan yang banyak dan mereka berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Wah, maka mereka memikirkan cara, kita ancam saja mereka. Supaya mereka jangan lagi bersaksi, jangan lagi menceritakan tentang Tuhan Yesus adik-adik. Tapi adik-adik tahu nggak? Ketika Petrus dan Yohanes diancam untuk tidak boleh lagi bersaksi. Petrus dan Yohanes menjawab, bagaimana bisa kami tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat, tentang apa yang kami dengar? Tidak bisa. Wah adik-adik, para pemimpin agama ini pun bingung. Karena tidak bisa menemukan kesalahan mereka. Dan ada orang yang lumpuh tadi yang sudah sembuh, itu dekat dengan mereka. Dan mereka tahu Petrus dan Yohanes ini melakukan hal yang benar. Wah akhirnya Petrus dan Yohanes ini pun dilepaskan karena tidak ada kesalahan yang mereka dapati adik-adik. Nah adik-adik, Petrus dan Yohanes kok bisa ya menaruh belas kasihan mereka kepada orang yang lumpuh sejak lahir itu? Kenapa ya? Karena ada Roh Kudus adik-adik. Roh Kudus yang beri kasih di dalam hati Petrus dan Yohanes. Dan juga Roh Kudus yang beri kuasa ketika Petrus bisa menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir itu. Dan Petrus dan Yohanes ketika mereka sudah diancam, mereka sudah ditangkap, tapi mereka tetap berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Karena ada Roh Kudus yang beri keberanian. Roh Kudus yang memampukan mereka, memberi mereka kasih, kuasa dan keberanian untuk melakukan semua yang Tuhan inginkan. Wow adik-adik, hari ini kita setiap orang yang percaya ada Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau adik-adik. Nah ketika kalian menyampaikan tentang Tuhan Yesus, ketika kalian bersaksi, mungkin ada orang yang percaya. Mungkin juga orang yang percaya seperti orang-orang yang banyak tadi ya, yang melihat orang yang lumpuh itu disembuhkan. Mereka percaya. Tapi mungkin juga ada orang yang tidak percaya adik-adik. Seperti para pemimpin agama itu. Tapi ingat, tugas kita adalah memberitakan. Memberitakan, bersaksi. Dengan kuasa Roh Kudus kita mau bersaksi tentang Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat itu adik-adik. Nah adik-adik, langsung mau menantang kita ini. Kamu beranikah kamu berdoa meminta kepada Roh Kudus supaya memberi kamu kesempatan, supaya memberi kamu keberanian untuk memberitakan
Injil, memberitakan, bersaksi tentang Tuhan Yesus di dalam hidup kamu kepada orang-orang yang belum percaya. Nah, lau setangtang dalam 1 minggu ini ketika kamu pergi ke sekolah atau ketika kamu ketemu dengan orang-orang yang belum percaya ataupun pada keluarga kamu sendiri ya. Mungkin ada orang-orang bekerja di dalam rumah kamu yang belum percaya. Kamu berani gak berdoa meminta Tuhan beri aku kesempatan supaya aku bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus pada mereka. Nah adik-adik, ketika kamu bersaksi ingat nih, ada satu ayat yang harus kita ingat supaya menjadi kekuatan kita. Yuk kita sama-sama baca ya di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia itu siapa? Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sekali lagi lo sebacakan, kita sama-sama baca dan kita mengingatnya ya adik-adik ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Adik-adik, ayat ini mengingatkan pada kita bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Maukah kamu, teman-teman kamu yang belum percaya, keluarga kamu yang belum percaya, ataupun siapapun mereka yang belum percaya, maukah kamu memberikan keselamatan itu kepadanya dengan kamu bersaksi tentang Tuhan Yesus? Mari adik-adik, langsung aja kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan Roh Kudus kepada kami sehingga kami punya kuasa, kami punya keberanian, dan kami mempunyai kasih di dalam hati kami ketika kami melihat orang-orang di luar sana yang belum percaya kepadamu. Tuhan, kami mau berdoa, biarlah Roh Kudus memimpin kami, menuntun kami ketika kami menjalani hidup kami peka, kami tahu kapan waktunya Tuhan izinkan kami untuk bersaksi kepada orang-orang yang belum percaya, yang kami kenal. Mungkin itu teman kami, mungkin itu juga keluarga kami. Tuhan Yesus, tolong kami, meskipun kami masih kecil, kami percaya ada Roh Kudus di dalam hati kami yang memampukan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon. Amin. 我们一起念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临。愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。Amin. Halo adik-adik, ada pengumuman penting nih. Mulai minggu depan, tanggal 19 Juni, ibadah online sekolah minggu kita akan berubah waktu. Jadi pukul 8.30. Nah adik-adik, kita akan beribadah bersama-sama dengan teman-teman yang sudah datang ke gereja. Jadi adik-adik yang belum bisa datang ke gereja, jangan khawatir. Adik-adik masih bisa tetap beribadah, tapi waktunya 8.30. Oke, langsung tunggu ya minggu depan ya. Dadah!